Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Di H-7 menjelang hari raya, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mulai terpantau di sejumlah wilayah, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun pesawat udara. Namun sepertinya, perjalanan melalui darat masih menjadi pilihan bagi para pemudik. Tidak hanya bus dan kereta api yang menjadi primadona di saat momen jelang hari raya, namun juga kendaraan pribadi seperti mobil dan juga motor. Terlebih pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian sudah memprediksi jika lebaran kali ini jumlah pemudik akan melonjak tajam. Dari data survei yang dilakukan Kemenhub, diprediksi jumlah pemudik tahun ini akan mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2% dari jumlah pemudik di tahun 2022 yang mencapai 85,5 juta orang. Hal ini tentu saja harus diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah, namun juga para pemudik sendiri. Potensi kemacetan di sejumlah titik menuju kampung halaman hingga membludaknya penumpang moda transportasi seperti bus dan juga kapal laut harus diperhitungkan sedari sekarang. Jangan sampai momen indah berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman berubah menjadi momen mengecewakan, baik saat berangkat mudik maupun arus balik. Lalu, bagaimana menjadikan mudik menjadi momen menyenangkan tanpa dibayangi horor macet di perjalanan? Mengapa mudik menjadi sesuatu yang dinanti dan senantiasa wajib dilakukan masyarakat tanah air? Apakah pemerintah sudah siap menghadapi arus mudik tahun 2023 ini? Ya, apa yang Anda saksikan tadi merupakan pantauan suasana mudik tahun lalu atau mungkin beberapa tahun sebelumnya pemirsa. Tapi diprediksi bahwa tahun 2023 ini akan ramai dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun belakangan karena saat ini pelonggaran demi pelonggaran mengenai kebijakan pasca pandemi sudah dilakukan. Siapkah Anda antisipasi macet padat di mudik tahun ini? Bahkan ini juga pertanyaan untuk pemerintah. Bagaimana nih supaya kita bisa mengendalikan situasi yang mungkin nanti tidak enak selama perjalanan supaya tetap waras, sehat, bahkan mudik menyenangkan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dr. Denardi sudah menemani saya di studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum dokter, sebagai psikiater kita di sini. Dokter, selain itu saya juga telah tersambung dengan sosiolog Pak Imam Prasojo. Selamat malam Pak Imam. Iya, saya juga sudah melihat di sini Kombes Pol Latif Usman yang merupakan Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Latif Usman. Selamat malam Mbak, salam presisi. Ya, salam presisi Pak Dir. Pak Dir, boleh ini dijelaskan di malam hari ini bisa dikatakan seperti apa? Apakah sudah terlihat kepadatan? Sebenarnya himbauan dari Polda Metro Jaya ini seperti apa untuk mudik tahun ini? Iya, tentunya sesuai dengan hashtag kita bersama, mudik yang aman dan berkesan kan gitu. Tentunya dari Polda Metro Jaya telah menyiapkan kiat-kiat bagaimana masyarakat agar nyaman betul melaksanakan mudik. Sehingga kita dari jajaran Ditlantas yang kemarin dikomandoi oleh Korlantas dengan Dirjen Perhubungan Darat juga dengan Bina Marga sudah melakukan simulasi pelaksanaan mudik, baik itu yang melalui tol maupun yang melalui jalur arteri. Dan kita juga sudah mempersiapkan bekerjasama dari Polri tentunya bagaimana mudik ini biar tidak terlalu padat. Kita juga dengan beberapa instansi terkait dari Polri juga menyiapkan mudik gratis, yaitu besok pada tanggal 18, 19 yang akan diberangkatkan oleh Bapak Kapolri dengan hashtag mudik gratis presisi Polri tahun 2023. Begitu juga untuk kesiapan jalur yang akan kita siapkan. Kemarin kita sudah melakukan TFG bagaimana kita mengatur pola arus yang akan keluar Jakarta. Karena kalau diprediksi ada 18,3 juta yang akan keluar Jakarta. Dan kebanyakan memang paling besar akan menggunakan roda 4. Nah, kalau bicara roda 4 tentunya tol lah jalan yang paling akan menjadi favorit. Untuk roda 2 tentunya jalur arteri yang sudah kita siapkan dari Halim Lama sampai dengan ujung nanti perbatasan dengan Kerawang yaitu di Jatiwaringin. Kita sejak kemarin dari jajaran Polda Metro Jaya kita sudah mendirikan pos dan anggota sudah dari kemarin sudah menempati pos-pos tersebut.
walaupun operasi memang akan digelar mulai tanggal 17. Tapi kita memprediksi dari kemarin memang sudah ada mulai pergerakan-pergerakan walaupun belum signifikan, tetapi sudah ada peningkatan dari hari ke hari. Seperti kita pantauan di Cikatama kemarin, dari biasanya dari tanggal 13 ada 19.000 sudah meningkat ke 21.000. Nah, malam ini akan kita pantau terus sehingga kita akan mempersiapkan betul sampai dengan puncaknya, yaitu nanti tanggal 18 sampai dengan tanggal 19. Ini yang sudah kita siapkan. Jadi mulai kemarin tanggal 14 kita sudah mendirikan pos, kita sudah menempatkan personil-personil khususnya di jalur-jalur tersebut. Begitu juga untuk pos yang pemberangkatan kereta api, bandara, kita pun sudah siap mengantisipasi jalur-jalur yang akan menuju ke stasiun maupun ke bandara. Ya, ya. Pak Dir, terima kasih, ditahan dulu. Mungkin sekarang sebelum saya ke Pak Imam Prasojo, saya ke Dr. Danardi terlebih dahulu. Dok, ini kan kalaulah pemerintah sudah mempersiapkan berbagai macam skenario, ini berarti bahwa seakan-akan prediksi tahun ini akan padat sekali, itu mungkin saja terjadi. Sebenarnya kalau kita baca kondisi kebatinan dari masyarakat, mereka bisa dikatakan nggak pedulilah, namanya sudah ditahan-tahan selama berapa tahun, nekat aja lah tahun ini mudik. Gimana ya Dok ya? Ya tentu tidak boleh seperti itu. Kita ini manusia itu ada keterbatasannya. Mau yang muda, mau yang tua, semua ada keterbatasannya. Jadi kalau kita sudah berniat mudik, kita harus mempersiapkan baik itu kesehatan secara fisik ataupun secara mental. Secara fisik terutama bahwa kita sudah mempersiapkan kalau nantinya bahwa lalu lintas itu akan padat, bahwa secara fisik kita harus mempersiapkan diri, ataupun juga kalau kita pakai kendaraan umum bahwa akan berdesak-desakan, kita harus siap apabila memang sudah punya riwayat, apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, apakah kolesterol tinggi, semua harus dibawa. Jadi artinya bahwa maintenance atau vitamin-vitamin semuanya harus siapkan. Karena memang perjalanan itu melelahkan. Jadi secara fisik kita harus siap. Nah, kalau secara mental, kelelahan fisik itu juga bisa memancing mudahnya emosi. Kepadatan atau juga berdesak-desakan itu juga akan mudah menyulut emosi. Jadi kita harus siap seperti itu, bahwa lamanya di perjalanan atau mungkin saling menyusul atau mungkin ada senggolan, tentu itu harus diantisipasi. Diantisipasi kuncinya cuma satu, sabar. Nomor 2 juga sabar. sabar juga ya nomor 3. Terus kemudian bahwa kita harus tahu persis bahwa tujuan mudik itu apa sih? Tujuan mudik adalah silaturahim, kemudian bermaaf-maafan, ya sedikit euforia bolehlah. Dan itu untuk bergembira. Jangan untuk pamer. Karena kalau boleh pamer, ini akan terjadi friksi yang tidak kita harapkan. Oke, sekarang saya ke Pak Imam Prasojo ya untuk bertanya. Kalau kita buka portal-portal berita ini Pak Imam pasti sudah tahu ya prediksi untuk mudik tahun ini. Macet, padat, membludak. Tapi sebenarnya suasana kebatinan di masyarakat ini peduli nggak sih dengan hal ini? Atau mungkin nekat sajalah apa yang terjadi nanti di jalanan dihadapi? Bagaimana Pak Imam? Ya, ini yang saya khawatirkan ya, karena kita paham bahwa pandemi kemarin itu kan orang banyak yang harus menunda untuk bertemu dengan keluarganya. Nah sekarang ini kondisi lebih baik ya, apalagi ada berita bahwa tol jalan sudah jauh lebih baik. Nah akhirnya diprediksi akan membludak ya, kalau kita lihat angka tahun 2022 itu cuma sekitar 80 juta. Tapi sekarang diperkirakan akan sampai 123 lebih ya, 124 lah juta. Artinya kenaikan 44%. Nah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya di jalan raya. Jadi COVID itu masih menjadi ancaman. Tetapi yang justru ritualnya yang terjadi, ya kalau sebelum COVID itu yang meninggal saja 824 ya 2019 kalau tidak salah itu, kemudian menurun pada saat pandemi. Nah sekarang melonjak jumlahnya yang mudik ya.
Sehingga yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai Lebaran yang harusnya menjadi bagian dari kebahagiaan mendapatkan hikmah dari puasa, tapi akan dipenuhi dengan musibah. Nah, oleh karena itu, musibah yang kemarin terjadi karena pandemi, jangan kemudian diikuti dengan musibah karena kecelakaan yang meningkat drastis. Nah, ini tentu kesiagaan, aturan ya, justru setiap desa yang dilalui oleh mobil, motor terutama ya, itu harus juga dikerahkan untuk dibangun tempat-tempat peristirahatan. Persis pernah kita lakukan itu secara masif sebetulnya. Nah, sekarang saya tidak mendengar gerakan untuk penyelamatan seperti itu. Tenaga-tenaga kesehatan juga saya tidak mendengar, tidak segemuruh pernah kita lakukan dulu ya. Yang harusnya sekarang dilakukan ya, tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat strategis, titik-titik lelah ya pada saat orang mudik itu betul-betul harusnya dibangun. Nah, ini yang harusnya didorong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dipetakan itu di mana wilayah-wilayah yang menjadi titik penting untuk peristirahatan. Nah, itu mudah-mudahan kalau itu dilakukan, mudah-mudahan angka kecelakaan menurun ya akibat kelelahan, angka yang sakit menjadi menurun dan Lebaran menjadi berkah, bukan menjadi peristiwa yang penuh dengan musibah. Baik, ditahan dulu Pak Imam. Sekarang pemirsa, sebelum saya kembali bertanya kepada narasumber saya, kita akan pantau dulu kondisi di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Rusdi yang siap mengabarkan dari sana. Rusdi, malam hari ini bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta? Silahkan. Ya, setelah pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana hingga malam ini Bandara Soekarno-Hatta masih diramaikan oleh para pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman. Memang Caca, sejak pagi hari Bandara Soekarno-Hatta dipadati oleh calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Hal itu terbukti dengan adanya rute-rute domestik yang ada di Indonesia dipadati oleh penumpang. Pada hari ini saja diperkirakan ada sekitar 127.000 penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini memang dari setiap harinya atau tren kenaikan terus terjadi sejak awal pekan lalu, di mana pada kemarin saja itu kisaran ada sekitar 117.000, hari ini naik 8% atau sekitar 127.000. Hal itu diungkapkan memang oleh pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta, di mana antusias penumpang yang cukup tinggi membuat arus mudik yang menggunakan moda transportasi udara pada tahun ini ada peningkatan permintaan extra pass, di mana permintaan extra pass mencapai 1.647 pesawat. Hal ini membuat pengelola bandara mempersiapkan segala sesuatu yang supaya tidak terjadi penumpukan. Namun begitu, pengelola bandara sudah mendirikan 5 posko, di mana posko itu ada di Terminal 1, 2, dan 3. Caca, dapat saya kabarkan memang untuk mudik kali ini memang antusiasnya cukup tinggi, di mana memang adanya pelonggaran protokol kesehatan. Samping itu juga memang banyak pemudik yang memang selama 2 tahun belum mudik. Hal ini diperkirakan akan menjadi peningkatan yang cukup berarti. Makanya pengelola bandara memprediksi tahun ini naik sekitar 30% jika dibanding tahun lalu. Demikian saja. Baik, terima kasih Rusdi mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Dirlantas Polda Metro Jaya mengingat bahwa diprediksi mudik tahun 2023 akan yang terbesar sepanjang sejarah. Pemerintah sudah memperpanjang ya cuti bersama, tapi apakah nanti tetap saja masyarakat ini akan mudik di waktu yang sama, itu artinya tetap akan padat di tanggal 19 bahkan selanjutnya. Sementara Pak Dir sempat mengatakan, ayo kalau yang bisa mudik sekarang saja, sesaat lagi.